Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Makutik Ade. Bersama saya, Ibu Ade. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran prakarya kelas 8 semester 1 yang berjudul Kerajinan Bahan Lunak. Sebelum kita masuk pada materi, saya memerlukan like, comment, share, dan subscribe-nya dari semuanya agar channel ini bisa terus berkembang. Kompetensi dasar kerajinan bahan lunak bab 1. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Apa itu kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, empuk, dan mudah dibentuk. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik, yaitu pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional, di mana kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, kerajinan bahan lunak dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang pertama adalah kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, maka keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan, di mana produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur yang berbentuk seperti gelas di taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat, di mana banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara. Tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya, lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, dapat memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda, di mana jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai
Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari karya seni, karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak ada dua. Yang pertama, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam, diolah secara alami. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Berikut contoh bahan lunak alam dan buatan. Di gambar dapat dilihat bahwa yang A itu adalah gambar tanah liat, B floor clay, C kulit, D getah nyatu, dan E bubur tisu. Berikut gambar aneka bahan lunak buatan. Di sana yang A adalah gambar polimer clay, yang B gips, C fiberglass, D sabun, E lilin, dan F parafin. Berikutnya contoh bahan lunak alam yang telah dijadikan kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama yaitu tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Kemudian, ini adalah contoh kerajinan bahan lunak yang telah dijadikan kerajinan keramik, yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat yang biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dari bahasa Yunani, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Selanjutnya contoh kedua dari bahan lunak alam menjadi kerajinan, yaitu bahan lunak kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan kulit yaitu contohnya wayang. Berikutnya, syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaannya atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna
yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Selanjutnya, yang kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Selanjutnya, contoh bahan lunak buatan serta kerajinannya, yaitu kerajinan sabun. Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Ini adalah gambar produk kerajinan sabun yang telah jadi. Produk kerajinan dari sabun semakin banyak diminati orang. Pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan dengan teknik ukir atau cukil. Berikutnya, contoh kerajinan dari bahan lunak buatan, yaitu dari lilin. Produk kerajinan lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi. Pada awalnya bentuk lilin hanya seperti batangan dan warnanya pun hanya putih saja. Namun, perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat. Kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka flora dan fauna, bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan. Berikut ini proses produksi kerajinan bahan lunak. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal berikut. Ada 9 hal. Yang pertama, perlu adanya proses perancangan. Kemudian, kita harus menentukan bahan dan mencari ide dari berbagai sumber. Lalu buat sketsa karya. Kemudian, tentukan sketsa yang terbaik. Kumpulkan alat dan bahan yang telah kita tentukan. Lalu, melakukan pembuatan produk. Dan jangan lupa evaluasi atau uji coba produk. Setelah produk dihasilkan, harus melakukan revisi produk. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang kerajinan bahan lunak. Semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.